Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Dwi Saputra dengan NIM B100200584 dari Prodi Manajemen kelas L. Di sini saya akan mempresentasikan produk dari lembar kerja proyek warga negara. Di sini saya memilih produk berupa PPT video. Berikut penjelasannya. Saya mengambil topik yaitu tentang persoalan bau busuk yang dihasilkan PT RUM Sukoharjo. PT Rayon Utama Makmur atau biasa kita kenal dengan PT RUM merupakan anak perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek. Sebagai sebuah perusahaan yang memasuk serat rayon, PT RUM Sukoharjo ternyata menghasilkan limbah industri berupa polusi udara yang cukup meresahkan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Masyarakat beranggapan bahwa PT RUM memiliki karbon disulfida plant atau tempat produksi karbon disulfida yang sangat berbahaya bagi lingkungan Sukoharjo. Berdasarkan hal itu, berbagai aksi demonstrasi dilakukan masyarakat menuntut penutupan PT RUM Sukoharjo. Permasalahan limbah yang dihasilkan dari PT RUM ini sangat merugikan masyarakat Sukoharjo. Permasalahan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota-kota besar. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya, pelaksanaan konsep ini menimbulkan banyak kendala. Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundangan, masih rendahnya compliance atau pentaatan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan, serta masih rendahnya tingkat kesadaran. Permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang kondisinya akan semakin parah bila dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum. Banyak warga yang merasakan dampak dari pencemaran limbah yang dihasilkan dari PT RUM ini. Biasanya bau busuk itu tercium saat sore hari atau malam hari. Warga sampai mengalami pusing dan mual setelah mencium bau busuk selama puluhan menit ini. Biasanya mereka terbangun dari tidur gara-gara mencium bau busuk limbah PT RUM Sukoharjo yang sangat menyengat hidung. Seharusnya PT RUM ini tetap memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan adalah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah, dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya, yang tidak hanya menguntungkan dan meningkatkan efisiensi bisnis setiap perusahaan, namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial yang dirasakan masyarakat di masa yang akan datang. Akibat dari limbah tersebut, banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi kepada PT RUM Sukoharjo. Masyarakat meminta agar manajemen PT RUM mengurangi jumlah produksi untuk meminimalkan bau busuk. Pada 2019, pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengirim surat ke manajemen PT RUM agar mengurangi jumlah produksi. Kami tak meminta menutup pabrik dan mendukung investasi yang bisa menyerap tenaga kerja. Permintaan masyarakat cukup sederhana, yakni bau busuk hilang selamanya, kata seorang warga Desa Manisarjo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sukoharjo, Agustinus Setiono, mengatakan telah melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap limbah udara dari PT RUM. Petugas bakal mengecek ke lapangan untuk memastikan apakah masih muncul bau busuk atau tidak dari limbah PT RUM Sukoharjo. Dari topik yang saya pilih ini juga berhubungan dengan mata kuliah Pancasila. Dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berhubungan dengan sila kelima Pancasila terhadap kesejahteraan rakyat. Akibat masalah yang ditemukan PT RUM Sukoharjo ini, sila kelima, keadilan sosial dan kemakmuran, ini betul-betul dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh rakyat Indonesia, apalagi manusia. Itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial.
dalam sila kelima Pancasila mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Di sini juga berlaku untuk kesejahteraan lingkungan, di mana di sini adalah pencemaran lingkungan. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Ini yang bisa saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.